Ayo teman-teman semuanya, perkenalkan kami adalah utusan Yesus untuk meluruskan ajaran Yesus yang dibengkokkan selama 2000 tahun lebih. Halo, Perkenalkan, selamat nama saya. siang, salam kenal semua. Ya, siang Mami. Halo, Halo. iya siang, salam kenal. Iya, kenal. Salam siang. Iya, selamat siang. Ya, siang selamat. Siang-siang aja. Iya, siang selamat sama saja. Ya. Gimana Bang? Bang Mami. Jadi di sini konteksnya apa? Tentang Yesus dan Isa atau gimana? Iya, terserah aja. Itu Yesus dan Isa juga boleh. Isa dan Yesus boleh. Yesus dan Isa juga boleh. Yesus Isa boleh. Isa Yesus juga boleh. Lanjut. Atau bahas Yesus saja pun boleh? Boleh ya? Oke, saya tergantung. Saudara saya yang datang mau bahas apa? Silakan. Siap saudaraku. Ya, Ada ayat yang Yesus berkata ya. Aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Aku berasal dari Ya. atas, kamu berasal dari bawah. Coba abang Ya. coba abang jelaskan itu. oke, baik. Aku bukan dari dunia ini. Maksudnya ajaranku. Kenapa? Karena faktanya aku keluar dari rahim Maria. Itu satu. Berarti yang dimaksud dari atas itu adalah firman yang diterimanya sebagai nabi, sebagai rasul. Makanya dikatakan di dalam kitab saudara 2 Korintus 15 nomor 48, Yesus sama seperti makhluk-makhluk yang berasal dari surga. Jadi Yesus itu diibaratkan adalah makhluk atau nabi yang berasal dari langit. Ya, silakan. Ada lagi? Oke, siap. Terima kasih. Dan ada satu lagi, dia mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya, terus apa yang Anda ingin sampaikan di situ? Karena di situ Yang saya mau belum ada sampaikan Yesus, dia di bahwa- situ. Bahwa yang saya mau sampaikan, Yesus itu adalah perkataan Allah sendiri. Iya, betul. Dan pada saat firman bersama-sama dengan Tuhan, Yesus belum ada di sana. Nanti di data nomor 14 dan firman betul. perkataan Tuhan itu menjadi Yesus. Ya, sangat luar biasa, benar. Ya, Dan lalu ada satu ayat lagi, Bang. ya silakan. Seringkali abang mengatakan bahwa di dalam Bible banyak ada kata utusan, dan makanya saya mau bawa ayat ini. Hidup yang kekal itu hanya engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus sebagai utusan benar. Betul. Jadi mau hidup kekal, kita harus mengikuti Yesus sebagai utusan saja, bukan Oke. sebagai yang lain. Ya, lanjut. Jadi pertanyaan saya simpel, di dalam Yesus ada hidup kekal nggak, Bang? Coba jawab. Di dalam pengajaran Yesus, orang bisa mendapatkan hidup kekal. Betul. Amin, amin. Luar biasa, Bang. Ya. Abang jawab Ya, tepat amin. sekali, luar biasa. Ya, amin. Oke, berarti abang memang benar-benar memahami isi Bible. Ya, ya betul memang. Nah, Terus, jadi simpel saja, berarti ikut pengajaran Yesus mendapatkan hidup yang kekal juga, karena betul sekali, betul. Yesus adalah perkataan Allah sendiri, kan, Bang? Ya, betul. Oke. Terus, Jadi hmm, kalau Ini- berarti ah, semua yang ini orang ke mengikuti gereja ajaran ngapain, Yesus- Bang? Hari Bang? Minggu itu orang ke gereja ngapain? Kalau hari Minggu orang ke gereja ibadat, Bang. Kok ibadah? Katanya Yesus itu jalan. Yesus itu rasul, kenapa ke gereja? Ya, oke, Bang, saya jawab itu. Tapi Ya, tadi karena katanya Yesus dalam diri Ya. Yesus itu ada hidup kekal. Tapi kenapa ke gereja? ya, karena Yesus, Hubungannya coba. Karena Yesus juga pergi ke bait suci waktu 2000 Iya, tahun bait lalu. suci.
Ya. Ya, bait sucinya orang Yahudi tempat Yesus itu disebut sinagoge. Orang yang tidak bersunat gak boleh masuk ke dalam. Yesaya 52 nomor 1, haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke bait suci. Nah sekarang ketika Yesus itu adalah hidup kekal, kenapa justru Kristen ke gereja? Itu loh Bang pertanyaan saya. Kalau Kristen ke gereja itu kalau harus sunat atau nggak bisa sunat, gimana Bang? Nggak ada, gereja itu kan beda. Kalau di bait suci harus sunat. Kalau gereja kan bukan bait suci Bang, beda. Nah yang jadi permasalahan Yesus ini hidup kekal, kenapa justru ke gereja? Apa hubungannya coba? Iya betul, benar sekali yang abang bawakan ini, karena kalau mau masuk gitu bait dong. suci harus sunat. Nah itu dia masalahnya, kan gereja bukan bait suci. Pertanyaan saya, kenapa ketika Yesus itu hidup kekal, kenapa justru orang Kristen ke gereja? Mau ngapain di sana? Oke, saya bisa jawab pertanyaan abang ini. Ketika abang silakan. mengatakan bahwa aula itu kekal, apakah tidak bisa sholat lagi? Apa hubungannya nih? Yesus aja yang hidup kekal itu, Matius 26 nomor 59 nomor 39, sujud dia, kekal dia. Orang yang kemudian menjadi pengikutnya mendapatkan hidup kekal, sementara Yesusnya sendiri sholat, sujud. Itu gimana itu Bang? Oke, abang mengatakan bahwa Yesus sujud dan sholat. Ya. Dan Yesus juga sempat berdiri, cara tangannya seperti yang dilakukan Muslim ya. Iya, mengangkat kedua tangan, lalu maju ke depan, mengangkat kedua tangan, lalu sujud. Menghadap ke langit. Ya, Tapi mengadakan tangan ke langit. Tapi abang Yohanes tahu nggak 17. waktu di Taman Getsemani, Yesus cara berdoanya gimana waktu dia mau ditangkap? Yang jelas Yesus ketika menteorikan dan mempraktekkan adalah dia maju ke depan, lalu mengangkat tangan dan bersujud dan berdoa bersungguh-sungguh kepada yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Nah sekarang apa hubungannya ke gereja coba? Karena Yesus hidup kekal. Oke. Oke, sepakat kita. Artinya yang mengikuti perkataan-perkataan Yesus akan memperoleh hidup kekal. Nah sekarang ya, permasalahannya apa hubungannya, kenapa justru kalian ke gereja? Itu loh yang jadi masalah. Oke, ada ayatnya Bang Bima. Ayatnya mengatakan Ya, silakan. bahwa di atas batu karang ini didirikan gerejaku. Ya, Ada itu untuk dia Petrus kan? Di Petrus, Untuk ya. Petrus. Ya, Petrus. Oke, pelanjut tongkat estafet pengajaran Yesus itu Petrus. Ingat, di dalam Galatia 2 nomor 8, Paulus mengatakan Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Berarti gereja yang dibangun Petrus atau rumah ibadah yang dibangun Petrus itu adalah bait suci, bukan gereja. Karena yang harus masuk ke sana adalah orang yang sudah bersunat. Nah, sedangkan rumah atau gedung yang dimasuki oleh orang yang tidak bersunat itu adalah najis. Haram hukumnya kemudian. Baca Ya, Bang. di Yehezkiel 44 nomor 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Marah kali Tuhan ketika orang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci, itu nggak boleh. Oke. Nah apa hubungannya Yesus hidup kekal, kenapa justru ke gereja? Endang ning nong, endang ning. Itu ngapain ke gereja kayak gitu? Apa hubungannya dengan Yesus? Sekarang gini, kalau begitu ada sebagian besar yang tidak sunat, ada yang sunat. Gimana ini pendapat abang? Kalau ada sebagian yang sunat, sebagian tidak sunat, gimana kalau masuk di dalam bait suci? Ya, itu dua-duanya kena neraka itu. Yang pertama, orang Kristen bersunat, maka dia akan melanggar perintah Paulus sebagai rasulnya Kristen. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Nah, itu bagi yang bersunat. Bagi yang tidak bersunat, Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang tidak bersunat, maka bunuhlah dia, karena dia sudah membatalkan perjanjian kekalku. Jadi serba salah. Yang mana Anda ingin ikuti? Perintah Tuhannya Yahudi atau perintah Paulus? Kalau Anda ikuti perintah Paulus, jangan bersunat. Kalau Anda sudah terlanjur bersunat, Anda cari paha ayam, sambung kulup Anda. Nah, saya tidak menjamin 3 bulan ke depan tumbuh bulu ayam. Kan gitu. Iya, Nah, kalau Anda mengikuti Tuhannya Yahudi, silakan Anda sunat. Tinggal dipilih. Ya, saya akui ya, apa yang abang narasikan itu kebenaran. Tapi Betul. Nah, Anda sesuatu sendiri sunat atau tidak? Tapi kita harus mengikuti yang mana, Paulus atau Yahudi? Nah, sekarang yang Anda ikuti siapa? Yang saya, karena Yesus kan orang Yahudi, saya ikut Yesus lah, perkataan Yesus. Berarti Anda sunat.
Ya, saya sunat. Nah, Paulus mengatakan Yesus tidak berguna bagi Anda kalau Anda bersunat. Gimana dong? Sambung bulu ayam, paha ayam. Berarti saya berguna bagi Allah lah. Saya berguna bagi Allah. Nah, tapi Paulus mengatakan Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika engkau menyunatkan dirimu. Gimana dong? Nah, sekarang gini, saya kan bilang saya percaya perkataan Yesus, apa yang dikeluarkan oleh. Berarti Anda tidak taat Paulus. Berarti Anda tidak taat Yesus. Paulus. Ya, saya Anda nggak ikuti taat perintah Paulus. Yesus. Nggak ikuti perintah Paulus. Ya, saya ikuti perintah Yesus saja, benar sekali. Berarti percuma dong Paulus ini melantik dirinya menjadi rasul kalau Anda tidak taati. Karena di situ ada dua mata rantai pengajaran yang bertentangan. Yesus mengajarkan sunat, Paulus mengatakan jangan sunat. Gimana dong? Nah, Ya, kalau saya Anda ikuti. sudah membatalkan ajaran Paulus, maka Kristen gulung tikar. Karena Kristen itu berdiri di atas fondasi pengajaran Paulus, bukan berdiri di atas fondasi pengajaran Yesus. Kalau jika saya berdiri di atas fondasinya pengajaran Yesus, gimana Bang? Coba. Nah, kalau Anda masuk ke dalam pengajaran Yesus, Yesus Iya, tak Bang. mengenal Anda. Hanyalah Kenapa daripada tak mengenal kalian saya? semua adalah ya, karena Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Oke Bang, saya bisa jawab Bang. Sabar. Ya, Jika Abang mengatakan Yesus hanya diutus ke Bani Israel, hanya untuk Bani Israel, kenapa pengajaran Yesus itu harus menyebar ke dunia? Itu saja, simpel Bang. karena Bani Israel sudah menyebar kemana-mana, ke seluruh dunia. Ya, luar biasa. Nah, sekarang Jadi, apakah gimana? Anda Bani Israel? Kalau Bani Israel sudah menyebar ke dunia, apakah yang mengikuti pengajaran Yesus mendapatkan hidup yang kekal? Yes, Bani Israel yang mengikuti ajaran Yesus akan mendapatkan hidup yang kekal. Itu pasti. Oke, satu pertanyaan untuk Abang lagi. Apakah Bani Israel semuanya sunat atau tidak? Kalau Bani Israel yang taat kepada hukum Taurat pasti sunat. Jadi gimana nih kalau yang sunat yang benar atau yang tidak sunat? Semua tadi Abang mengatakan serba salah. Kalau orang Yahudi harus sunat, wajib. Karena itu adalah perintah Tuhan untuk kakek mereka dan turunan mereka secara turun-temurun sebagai perjanjian kekal. Kejadian 17 nomor 14. Kalau menurut tradisi Yahudi atau menurut kitab Yahudi, Bang? Itu karena sudah dilakukan secara turun-temurun, maka dia menjadi tradisi, menjadi budaya. Oke, siap. Berarti kalau saya simpel saja ya Bang, mengikuti perkataan Yesus atau mengikuti perkataan Paulus. Kan Ya sudah, kalau Anda mengikuti perkataan Yesus berarti Kristen gugur. Tutup gereja, ikutilah kemudian semua ucapan Yesus. Berarti Anda harus ke sinagoge, jangan ke gereja, gereja tutup atau jadikan aja diskotik atau jual aja ke Bang Suma kan gitu. sinagoge di mana Bang? Sinagoge itu di tanah suci atau gimana Bang? Kalau sinagoge itu kan tempat ibadahnya orang Yahudi. Nah, masalahnya sekarang di kota kita di Indonesia ini jarang sinagoge. Adanya cuma di Manado kalau nggak salah ada, dan di Jakarta juga ada. Makanya teman-teman Yahudi itu seringnya ibadahnya di masjid. Mereka kalau lagi mau tefila, mau ibadah, kemudian mereka tidak menemukan masjid, sinagoge, bait suci atau bait Allah, mereka mencari masjid. Karena menurut mereka, masjid itu adalah tempat memuji Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, mereka nggak masuk ke gereja karena menurut mereka gereja itu adalah tempat menyembah dewa-dewa Roma. Oke. Nah, oke. Apa jaminannya di dalam Muslim bahwa keselamatan itu benar-benar ada? Ya, di dalam Muslim keselamatan itu benar ada. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Dah, selesai. Amin, luar biasa. Nah, luar biasa emang. Jadi Sekarang yang jadi masalah satu ini lagi. saudara Kristen kita. Satu lagi pertanyaan Bang, kalau Iya. begitu apakah seluruh umat Muslim mendapatkan keselamatan yang kekal? Jelas. Iya, pasti itu. Selama mereka tidak murtad, selama mereka mati tidak dalam keadaan kafir, mereka pasti selamat. Itu adalah warisan dan simpul Allah kepada umat Islam. Siap, siap Bang. Jika seorang Muslim mati dalam keadaan belum bertobat, gimana Bang? Dia belum Nah, bertobat.
Itu kenanya di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Siapapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka Allah akan hapuskan segala dosa-dosanya kemudian dan memasukkan ke dalam surga. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalika fawzul azim. Ketika hari di mana manusia dikumpulkan nanti di hari kiamat, hari di mana dosa-dosa akan diungkapkan, dan Allah mengatakan barang siapa yang beriman kepadaku dan beramal saleh ketika dia masih hidup, akan aku hapuskan dosa-dosanya dan aku masukkan dia ke dalam surga, hidup kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Tuh, itu adalah sertifikat surga untuk umat Islam. Dan itu tidak ditemukan di ajaran Kristen. Tidak ada yang kayak gitu-gitu. Walaupun dia meninggal belum bertobat juga, dia akan mendapatkan selagi dia muslim. Kalau dia beriman kepada Allah dan beramal soleh, namun kemudian ada dosa yang dia bawa, itu kami serahkan kepada Allah. Tapi Allah bukanlah seorang politikus. Allah itu pencipta alam semesta yang ketika Allah berfirman atau berkata, maka janjinya itu adalah hak, janjinya itu pasti betul, janjinya itu pasti benar. Tidak mungkin Allah pencipta alam semesta yang maha benar ini ingkar terhadap janjinya. Allah mengatakan, barang siapa wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan wa yukaffir an sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Barang siapa yang beriman kepadaku dan beramal saleh, begitu ia mati, maka aku akan hapuskan dosa-dosanya. Berarti dari narasinya Bang Juma, saya memahami satu poin di sini ya. Berarti mengikuti pengajaran Yesus dan mengikuti kehendak Allah mendapatkan keselamatan, luar biasa. Iya, betul. Salah satu ending daripada pengajaran Yesus itu adalah masih banyak hal. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kau tidak akan masuk surga. Berarti menurut Yesus, syarat untuk masuk surga harus beragama, di mana agama itu harus lebih baik, lebih teratur, lebih komplit ajarannya daripada ahli Taurat. Nah, agama mana itu? Berarti Yesus mengajarkan kita harus memilih agama kalau mau selamat. Nah, ikutilah ajaran Yesus, yaitu beragama dengan agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Sekarang agama mana yang lebih baik dari Taurat? Kristen tidak mungkin, karena Kristen bukan agama. Syarat untuk lebih baik jadi ahli Taurat itu harus agama. Nah, satu-satunya agama yang lebih baik dari ahli Taurat itu hanya Islam. Maka Yesus mengajarkan apa? Yohanes 10 nomor 27, aku tinggalkan Islam untuk kalian, Islam damai sejahteraku aku berikan kepadamu. Maka hidup setelah Yesus, semua pengikut Yesus wajib hukumnya masuk kepada agama Islam. Karena dengan masuk ke agama Islam, orang-orang akan beriman kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Nabi, dia adalah Rasul untuk Bani Israel, dan Tuhannya Yesus adalah Tuhan satu-satunya yang benar, tak ada Tuhan lain. Maka syarat untuk menjadi pengikut Yesus untuk hari ini, zaman ini dan sampai kiamat, syaratnya mutlak dia harus syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tidak bisa orang masuk surga lagi kalau tidak mengikuti itu, karena polanya hanya ada di situ. Demikian. Luar biasa Bang. Berarti bahwa kesimpulannya bahwa Yesus datang bukan membawa agama, tapi dia menyuruh kita memilih agama mana yang benar bagi pengajaran Yesus. Tapi ingat Bung, ingat Yohanes 10 nomor 27, Yesus mengajarkan agama damai sejahtera, shalom, Islam. Shalom. Ya, luar biasa ya. Iya, harus Islam, nggak boleh yang lain. Shalom. Kalau percaya kepada Yesus, maka harus endingnya Islam, nggak boleh yang lain. Ya benar juga apa yang Bang katakan, karena kalau harus benar Bang, harus benar. Kita nggak boleh asal-asalan. Wajib mutlak benar, nggak boleh tidak. Harus benar, karena kita bukan penyesat. Kita kasih kepada orang Kristen sehingga kita hadir untuk mengajarkan ini loh. Kalau ingin menjadi pengikut Yesus yang setia, masuk Islam. Gak ada di luar Islam, gak ada. Pengikut Yesus, Yahudi nggak mungkin. Yahudi adalah kelompok yang menghina Yesus, menghujat Yesus, menistakan Yesus. Kristen hanyalah penumpang yang membawa-bawa nama Yesus untuk melegalkan ajaran Roma Yunani kuno, yaitu menyembah kepada dewa-dewa. Sehingga di Kristen ada muncul Trinitas, Bapa, Anak, Roh. Itu adalah ajaran leluhur dari Romawi. Tapi kalau di Islam, la ilaha illallah
Yesus Rasulullah. Itu mutlak, tak boleh tidak. Sementara Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal bisa kalian peroleh, yaitu dengan apa? Dengan mengimani, mengenal Tuhan yang mengutusku satu-satunya Tuhan, dan mengenalku sebagai utusan Tuhan. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu adalah gaungan iman umat Islam. Gak boleh keluar dari konsep itu, gak boleh. Makanya ketika orang Kristen itu ngotot, kami katakan yang kalian sembah itu adalah Yesus palsu, Yesus bintang timur, yang ngaku-ngaku sebagai Yesus anak Daud, sebagai bintang timur, bintang gilang gemilang yang datang di Pulau Patmos. Dan itu bukan Nabi kami, itu bukan Nabi Isa, itu bukan Yesus Kristus yang datang kepada Bani Israel, bukan. Tapi itu adalah Mesias palsu yang Yesus nubuatkan akan datang, Yesus palsu yang akan mengaku sebagai aku dan menyesatkan banyak orang. Nah, itulah yang kalian ikuti. Sedangkan Yesus aslinya itu adalah Muslim. Masih ada titisan ajarannya Paulus yang mengatakan Yesus itu Muslim. Contoh di Ibrani 5. Di Ibrani 5 nomor 7. Itu bukan ajaran Paulus, tapi itu adalah kitab Ibrani. Itu tidak diketahui siapa penulisnya sampai hari ini. Ibrani 5 nomor 7 menerangkan Yesus adalah anak yang soleh. Berarti dia Muslim. Berarti di dalam Muslim mengikuti pengajaran Yesus dan mengikuti kehendak Allah. Benar sekali, Masya Allah. Betul sekali, betul. Kalau dipikir secara sederhana, itu memang benar juga, karena apa yang Yesus ajarkan kita harus ikut. Ya, betul sekali, betul. Kalau kita membantah apa yang diajarkan Yesus, apakah selamat? Oh, nggak bisa selamat. Kan sudah dikatakan Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia menegarkan hambanya yang tunggal satu-satunya pada masa itu. Tak ada hamba lain, hanya dia satu-satunya utusan pada masanya yang mengajarkan barang siapa yang percaya kepadanya yang peroleh hidup yang kekal, yang tidak percaya mati dalam dosa. Nah, harus percaya kepada Yesus. Apa kata Yesus kepada Bani Israel? Aku utusan Tuhan, aku nabi Tuhan, aku hamba Tuhan. Jadi kalau ada yang menganggap Yesus itu Tuhan, itu menyalahi konsep. Itu keluar dari koridor. Gak boleh. Makanya kedatangan kami sebagai umat Islam mengajak saudara-saudara Kristen, ayo mari jadi pengikut Yesus yang benar. Jangan menjadikan nama Yesus itu sebagai alat untuk melegalkan penyembahan terhadap dewa-dewa Romawi. Kalau mau mendengarkan kebenaran sejati itu sakit ya. Oh iya, pasti bang. Makanya kami umat Islam itu sedih, iba, kasihan dengan teman-teman Kristen yang lebih cenderung kepada pengajaran Paulus daripada ajaran Yesus. Tapi nama Yesus itu diambil sebagai aksesoris, sebagai pelengkap, agar dianggap bahwa mereka ke gereja itu menyembah Yesus, mengatasnamakan Yesus. Itu ada. Mana ada Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Enggak. Justru hidup kekal itu menyembah satu-satunya Tuhan yang Yesus katakan di langit. Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di langit. Di ars. Bisa di bumi, gak ada Tuhan. Lebih gampang dapat hidayah karena orang Katolik ini cenderung menggunakan akal. Kebanyakan yang saya syahadatkan itu dari Katolik, karena mereka orang Katolik ini tidak mau terpenjara oleh doktrin dan dogma. Mereka senantiasa dinamis di dalam mengembangkan keimanan mereka. Mustahil kemudian Tuhan datang mati bla bla bla. Makanya banyak orang Katolik itu yang bersyahadat. Betul sekali bang. Iya. Jadi memang ya kebenaran sejati itu kalau kita mengetahuinya sungguh sangat sakit. Kalau kebenaran bahwa Muslim mengatakan bahwa mengikuti ajaran Yesus dan mengikuti kehendak Allah, amin. Simpel saja padahal. Iya. Harus begitu memang. Makanya Yesus mengatakan apa dalam Yohanes 16? Benarlah yang apa kalian katakan itu adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran, penolong lain itu, penghibur itu tidak akan datang. Dan apabila ia datang, maka ikutilah dia. Karena dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Ikutlah sama dia. Ikut sama siapa? Penolong lain yang diutus oleh Bapa, yang diutus oleh Allah, yang diutus oleh Tuhan, mengajarkan segala sesuatu. Makanya Yesus mengatakan masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi sayangnya kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu tentang hukum-hukum, keadilan,
dan pengisapan dunia akan dosa. Makanya ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW itu datang, dia membimbing manusia ke dalam setiap kebenaran, ya, keadilan, jangan begini, jangan begitu, ini haram, ini halal, dan seterusnya. Karena dia mengisapkan dunia akan dosa-dosa, bukan menghapuskan semua hukum-hukum Tuhan lalu mengatakan semuanya sudah dibebaskan, semua sudah dibatalin. Tidak, kata Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kau tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Berarti kita harus hidup lebih tertata dari orang Yahudi. Kita harus hidup lebih tersusun, lebih rapi cara ibadah kita, hubungan kita kepada Tuhan dan hubungan kita kepada manusia daripada orang-orang Yahudi. Sedangkan cakupan pengajaran orang Yahudi hanya bersifat sukuisme, ajaran Bani Yakub saja. Sedangkan yang datang ini adalah untuk seluruh dunia. Nah, ajaran mana yang diperuntukkan untuk seluruh dunia? Alhasil, itu hanya adalah Al-Quran. Luar biasa, Bang. Iya, begitu Ternyata saudaraku Mumi. kebenaran sejati itu sangat menyakitkan hati ketika kita Iya. mendengarkan. Karena saya dari lahir sudah mendarah daging dari Katolik. Cuman saya naik sini, saya ingin mencarikan kebenaran sejati, Bang. Saya tidak Alhamdulillah, Masya Allah. saya tidak berpikir. Mudah-mudahan, saya doakan, mudah-mudahan sahabat ini dapat hidayah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, Bang. Karena bagi saya seperti yang Abang katakan, agama saya saja saya belum urus benar, apalagi saya mau menghujat itu, kan saya sudah berdosa. Ya, betul. Karena saya naik di sini hanya mau mendengarkan kebenaran sejati. Ternyata sakit sekali kebenaran sejati itu setelah dikatakan Iya. oleh Abang. Iya, cobalah bayangkan saudara, ketika Yesus mengatakan ajaran benar itu ketika datang sang pembawanya, dia akan memuliakan aku. Yohanes 16 nomor 13 nomor 14. Dia akan memuliakan. Nah, Al-Quran mengatakan apa? Inni abdullah atani al-kitab wa ja'ala dinabiyan. Aku ini adalah hamba Allah yang suci. Coba, malaikat Roh Kudus mengatakan Nabi Isa itu adalah manusia yang suci. Ketika dikatakan Nabi Isa itu manusia suci, berarti dia tidak terkutuk. Sedangkan di agama saudara, Yesus dikatakan manusia terkutuk yang mati di atas tiang salib. Bayangkan aja nih, Galatia 3 nomor 13. Kenapa Yesus mati terkutuk? Karena Yesus menanggung semua dosa-dosa orang-orang Roma, orang-orang Yunani. Orang Roma membunuh ibunya, orang Roma memperkosa anak kandungnya, orang Roma membunuh bapaknya, orang Roma mencuri, merampok, bla bla bla. Semua dosa-dosa mereka itu ditanggungkan kepada Yesus. Ini apa namanya, Bang? Sedangkan Yesus itu dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus itu dikatakan sebagai hamba yang suci. Sama seperti di Al-Quran. Surah Maryam ayat 19 dikatakan apa? Sesungguhnya aku ini adalah Rasul utusan Allah kepadamu, memberitakan tentang lahirnya seorang manusia suci, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Jadi dia ketika Yesus mengatakan dia akan memuliakan, tempat dimuliakan Yesus itu hanya di Islam. Di Kristen Yesus diludahin, diaminkan. Yesus ditampar, diaminkan. Yesus ditonjok, diaminkan. Yesus ditelanjangin, diaminkan. Yesus digantung, diaminkan. Berarti Kristen dalam konsep imannya berkongkok-kongkok menghina Yesus. Kalau di Islam tidak. Dia akan datang memuliakan aku. Nah, yang datang memuliakan Yesus hanya Islam. Makanya umat Islam itu 24 jam kami di sini mencak-mencak, bahasa semua kami keluarkan. Kenapa? Karena kami sedang memperjuangkan kesucian Yesus. Yesus bukan manusia terkutuk. Yesus adalah manusia suci. Dia manusia benar. Dia adalah orang yang berbicara tentang kebenaran. Kok dianggap manusia terkutuk? Supaya dia jadi Tuhan. Padahal sesungguhnya konsep itu adalah konsep Roma Yunani yang membungkus diri dengan mengajarkan ajaran Yahudi. Seperti itu, Bang, saudara. Waduh, luar biasa ajaran Yesus. Abang, aduh. Kebenaran sejati itu benar-benar ada. Hari ini Abang mengatakan semuanya tentang kebenaran. Oh iya dong. Iya. Itu dia intinya itu di situ. Cuman ini kalau teman-teman Kristen penghujat, kalau kita luruskan ajaran Yesus mereka marah. Dibilang kita nggak paham, dibilang kita tidak mengerti. Padahal Islam datang ini diutus oleh Allah untuk meluruskan apa yang dibengkokkan oleh umat terdahulu tentang Yesus. Coba. Apa yang Abang jelaskan? Apabila ia datang, dia akan memuliakan aku. Nah itu. Simpel sekali, Bang. Saya sangat paham. Bahkan sederhana sekali. Abang jelaskan ini sangat jelas. Nah itu dia makanya. Apabila ia datang, dia akan memuliakan aku. Nah,
Kristen datang apakah memuliakan Yesus? Tidak. Kristen marah kalau dikatakan Yesus itu tidak mati terkutuk. Inilah ajaibnya. Harus mati terkutuk Yesus itu. Nah, katanya Yesus datang, ketika datang kebenaran itu akan memuliakan. Memuliakan berarti tidak menghinakan. Memuliakan berarti mensucikan. Memuliakan berarti membersihkan dari hujatan-hujatan. Nah, Kristen justru tidak. Kristen justru mengambil hasil daripada penghinaan-penghinaan yang orang-orang Yahudi dan Romawi lakukan terhadap dirinya. Contoh misalnya, Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Nah, orang Kristen mengaminkan. Berarti orang Kristen mengaminkan kalau Yesus itu adalah manusia terkutuk. Sedangkan umat Islam tidak. Umat Islam mengajarkan Nabi Isa itu nabi yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, itu adalah manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan itu umat Islam tidak sembunyi-sembunyikan. Umat Islam gaungkan kemana-mana. Nabi Isa alaihissalam adalah nabi yang suci, nabi yang kemudian disucikan oleh Allah, yang diutus kepada Bani Israel tanpa dosa, tanpa cacat, tidak pernah kemudian dizolimi, dinistakan. Qala innama ana rasulu rabbi li'ahbalaki gulaman zakiya. Sesungguhnya aku Roh Kudus berkata kepadamu, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu berupa lahirnya seorang anak laki-laki yang suci yang bernama Isa alaihi salam, Yesus Al-Masih atau Yesua Habasyah. Itu jelas itu. Makanya kami terluka ketika orang-orang Kristen mempertahankan Yesus itu mati terkutuk loh. Kami sakit. Enggak dong. Yesus itu kan orang suci. Yesus itu kan orang terpelihara. Lisannya, perbuatannya, tangannya, kakinya dipelihara oleh Allah. Bagaimana mungkin kemudian dia mati terkutuk? Dibunuh oleh para penjahat. Dibunuh oleh orang-orang kafir. Demi nafsu syahwat mereka. Demi politik propaganda mereka. Masakan utusan Tuhan yang suci, yang terjaga, yang dimuliakan, yang kemudian terkemuka di dunia akhirat, lantas kemudian dibunuh demi untuk memenuhi nafsu syahwat orang-orang Roma supaya Tuhannya bangkit menjadi Tuhan. Roma 10 Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar ia bangkit untuk menjadi Tuhan. Coba bayangkan itu. Itu penghinaan yang benar-benar nyata. Jadi kalau ingin mencintai Yesus, tempatnya hanya di Islam. Karena di Islamlah umatnya, kaumnya, mulutnya basah dengan memuliakan Yesus. Mulut saya nih, ya, congor saya nih, siang malam tak pernah berhenti membicarakan tentang kemuliaan Yesus. Yesus itu tidak dihina, Yesus tidak ditampar, Yesus tidak digantung, Yesus tidak dibunuh. Yesus adalah manusia suci, dia adalah wakil Tuhan, dia adalah orang yang terkemuka. Basah mulut saya ini setiap saat untuk membahasakan bahasa-bahasa mulia untuk Yesus. Tapi Kristen tidak. Kamu tidak mengerti Bang Suma. Yesus itu adalah orang yang mati terkutuk di atas tiang salib demi dosa-dosa kami. Itu kan ingin kali dia. Dosa-dosanya diambil alih oleh Yesus. Berarti Yesus kalah di neraka dong. Karena semua dosa ada di pundaknya. Sedangkan dosa pencuciannya itu di neraka. Nah, inilah konsep yang harusnya kemudian kembali dipelajari dengan baik oleh saudara-saudara kita Kristen. Saya kira demikian. Bang Blokir silakan. Ya. Bang Momi Nazaret. Waduh, keren Bang ya. Memang kebenaran itu pahit ya Bang ya. Pahit Bang. Pahit ya. Tapi ya lah, kalau ditelan pahit Bang dirasa. Tapi setelah sudah ditelan lega rasanya Bang. Betul Bang. Dunia itu memang itulah memang pahit Bang. Tapi kami berharap Bang ya, saudaraku terkhusus Abang mendapatkan hidayah, karena kita mati nggak tahu kapan Bang ya. Kita nggak tahu kapan kematian itu. Bisa saja 1 jam lagi, bisa juga sebentar lagi. Selagi kita hidup diberikan kesempatan oleh Allah, di situ juga kita mencari kebenaran Bang. Nah, di situ kita mencari kebenaran Bang. Jangan sampai ketika kita nanti sudah menyesal, datang kematian, kita tidak bisa lagi untuk hidup kembali lagi. Memohon 1 detik saja terhadap Allah, enggak bisa. 1 detik, ya Allah, izinkan aku 1 detik saja untuk aku mengabdi kepadamu ya Allah. Izinkan aku hidupkan di dunia. Tapi Allah tidak akan pernah memberikan izin lagi. Nah,
Jadi disinilah kesempatan perlunya kita edukasi, perlunya kita buka diskusi di sini. Tidak ada hujatan untuk mencari kebenaran. Masalah hidayah itu hak prerogatif Allah. Tetapi inilah Islam, agama rahmatan lil alamin, menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat tanpa harus menambahi dan mengurangi. Inilah ajaran Islam. Mengajak saudara-saudaraku jangan sampai tersesat, jangan sampai masuk neraka, agar kita sama-sama masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Amin. Itu selagi kita di sini selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita, selamatkan anak-anak kita dan istri kita, agar kita bersatu bersama mereka di dalam surganya Allah. Itu dia. Karena dasarnya Tuhan kita cuma satu, Bang. Umumi. Untuk selanjutnya abang silahkan renungkan, ya, renungkan, minta kepada Tuhan, ya, agar hidayah itu diberikan cepat. Karena begini bang, orang-orang kafir itu adalah orang yang tertutup hatinya, tertutup diri. Coba begitu orang masuk Islam, semuanya bang, semua orang yang bersahadat itu, mereka semua jawabannya bukan ngarang-ngarang nih bang, bukan ngarang-ngarang. Contoh banyak di sini komal-komal, dia darinya penghujat Islam, tiba-tiba dia diberikan hidayah, kemudian dia bersahadat, kelegaan apa ya, rasa plong dirinya itu yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, kelegaan hatinya ketika dia bersahadat masuk Islam. Nah itulah dia. Allah mengatakan orang-orang kafir itu telah menutup hati dan pikirannya, mengunci hatinya. Jadi ketika dia bersahadat, lega rasa hatinya. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kelegaan hatinya. Plong. Nah ini dia. Itu semua bang. Itu semua bagi orang-orang yang bersahadat dan mualaf. Itu yang kita cari bang. Ketenangan. Ya. Mana lebih kita pilih? Tenang atau kaya? Sudah pasti tenang. Hah? Walaupun hidup susah. Tapi kita tenang. Daripada kaya belum tentu tenang. Iya bang. Tenang. Hanya mencari ketenangan bang. Benar. Itulah bang. Itulah kita cari ketenangan bang. Mudah-mudahan abang mendapatkan hidayah. Mana kira-kira abang yang belum puas lagi? Silahkan tanya bang. Saya sampai bang, jujur bang, saya sampai menusuk di hati, sampai sumsum tulang retak semua bang, menerima kebenaran. Masya Allah bang. Itulah memang bang, baguslah retak sekarang daripada retak dalam kuburan bang. Nanti sumsum abang retak di bawah malaikat bang, ya kan? Nah bagus sekarang, lebih sekarang pahit. Kalau dalam kuburan memang sudah terlambat bang, apalagi yang iya, dalam kuburan bang, kayak tadi saya katakan, dikasih 3 pilihan, mau retak ginjal kau, retak rahang kau, pecah kepala katanya. Serak kita, ya kan? Mana bang pilih? Tiga-tiganya nggak ada yang enak. Aduh, daripada retak di dalam kuburan, lebih bagus retak perasaan sekarang, kan begitu. Makanya kami di sini keras demi untuk kebaikan. Belum seberapa perkataan cacian makian kami terhadap umat-umat Kristen dibanding pedihnya siksaan Allah itu. Sekali lagi, belum seberapa cacian makian kami terhadap umat-umat Kristen dibanding pedihnya siksaan Allah terhadap kalian. Itulah bang, belum seberapa. Makanya lebih bagus sakit di sini, daripada nanti setelah mati baru kita rasakan. Ingat, Islam itu dikatakan agama, cuma Islamlah satu-satunya agama. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman Islam. Islam itu selama tidak menduakan Tuhan pasti masuk surga. Konsep keselamatan di Islam itu sangat logik. Islam dulu harus menggunakan akal daripada hati. Setelah sudah masuk akal baru masuk ke hati. Simple kok konsep keselamatan di Islam. Simple kok. Abang udah berumah tangga? Belum bang. Belum ya bang? Oh iya, masih lajang abang ya? Masih lajang ya? Iya bang. Itu lagi. Itulah. Belum lagi di Kristen bang, nggak boleh cerai, ya kan bang? Nggak boleh cerai Ya, kan? bang. Betul bang. Betul. Jadi banyak juga itu salah satu ya kejadian yang tidak boleh cerai nih. Banyak orang yang mengeluh, apalagi istri-istri nggak bisa bercerai. Coba apalagi perempuan. Perempuan itu bang ya. Kalau sudah suaminya ketahuan selingkuh, ya misalnya selingkuh, kita nggak tahu nih kan, karena menurut survei wanita lebih banyak, dan Nabi Muhammad juga mengatakan di akhir zaman nanti wanita lebih banyak daripada pria. Sekarang ini tengok bang, wanita-wanita bang, ya kan, wanita-wanita pakaian suka hati. Jadi kita laki-laki namanya normal, ya kan bang, normal. Selera sama cewek digoda, nah ketahuan sama istri.
Yang namanya perempuan, kalau sudah suaminya ketahuan selingkuh, bisa memaafkan, tapi nggak bisa melupakan. Itulah perempuan. Kodratnya kan, dia memang bisa memaafkan. Oke, aku maafkan kau karena kau ketahuan selingkuh, tapi nggak bisa melupakan. Begaduh aja, berantem saja. Kan nggak ada ketenangan. Mau cerai nggak bisa. Contoh Nggak Bang, ada. aku Nggak ada ketenangan, Bang. nggak bisa cerai Nggak kan? ada. Iya, nggak ada. Iyalah, nggak bisa cerai. Contoh gini Bang, misalkan aku punya anak Bang perempuan ya kan, anakku perempuan menikah, aku di Kristen ya kan, aku sebagai orang tua ya kan menikah. Rupanya di KDRT sama suaminya dipukulin, berantem, udah datangin lah, datanglah pendeta datang ya kan, pendeta datang. Sabar. Ini memang ujian dan cobaan, kata pendeta tuh. Sabar, Roh Kudus belum bersamamu. Kemudian pendeta berharap datang Roh Kudus untuk mau bersabar. Begitu pendeta ngomong kayak gitu Bang, ada kutikam pantat pendeta itu, kutikam, cepat katanya, kutikam lah. Kau enak aja Roh Kudus ya, aku bilang, kuping anakku udah lepas sebelah. Aku dari kecil nggak pernah aku mukul anakku ini. Dari kecil nggak pernah aku mukul dia, nggak pernah aku marahin dia. Begitu kuserahkan sama kau pukuli dia. Terus datang pendeta, sabar, hanya maut yang bisa memisahkan. Cucuk pantat pendeta aku cucuk. Kepala otak kau sabar. Aku bilang, mau kau biarkan lagi anakku lepas kupingnya satu? Aku mengurus anakku dari kecil nggak pernah. Coba, itulah salah satu Bang, ya kan? Ya Bang, betul. Makanya abang lah coba sebagai orang tua, anak abang digitukan, siapa yang terima? Nggak terima lah kita sebagai orang tua, ya kan? Nggak terima. Tapi aja nggak terima lah. Tapi alasan Kristen kayak gitu, nggak boleh cerai. Aku pun pening. Cemana coba? Kalau Islam tidak Bang, Islam Bang enak Bang. Gini, namanya kan kita kan mau bahagia Bang, ya kan? Misalkan Abang dapat yang namanya memulai percintaan itu semua pasti dengan baik. Yang tadinya dia tukang marah karena dia baru kenal sama cewek, baik-baik Bang. Ditunjukkannya kebaikan semua ya kan? Itu biasa dalam rumah tangga, ya kan? Nah setelah punya anak, berubahlah semua, punya anak berubah. Kelakuan nampak nih, perempuan sudah mulai melempar panci, ngomong laki kena panci, aduh, aku lah Bang, kena panci aja terus, dihajar pakai panci, coba, ya kita cemana ya kan? Namanya laki-laki Bang, kena lempar panci, kadang-kadang malu juga kita ya kan Bang? Jadi begitulah ya, kita mau cerai nggak bisa, makan hati aja lah, tekan batin, tertekan batin lah menghadapin bini, apalagi di Kristen Bang, tahu kali aku gardam kali bini Bang, sini kau, wah tahu kali aku Bang, ya kan? Nah itulah Islam itu memberikan solusi, perceraian, Allah tidak menyukai perceraian. Tetapi ya kan demi untuk kebaikan ya kan agar tidak ada terjadi fitnahan dan segala macam, ya udah jalan keluarnya bisa berpisah demi untuk kebahagiaan. Kita berumah tangga ini mau bahagia, tapi boleh menikah lagi. Tapi kalau Kristen mana boleh menikah lagi kan Bang? Udah cerai kan? Udah misalnya suaminya meninggal, pasangannya meninggal, nggak boleh cerai kan Bang? Iya Bang. Nggak boleh. Itulah makanya nggak boleh kan? Makanya. Nah itu makanya aku kenalan Bang sama pedagang timun Bang. Kenalan aku di pasar. Aku sering duduk blender. Kau tengok nih blender. Yang paling banyak beli timun ini wanita-wanita mukanya petak-petak. Iya, kok petak-petak? Tengok nih. Ya, iya. Aku tanya, Kak Kristen? Aku cuma nanya agama. Kak Kristen? Iya Kristen. Banyak beli timun, korban timun lagi kan, kasihan kan? Kenapa nggak boleh menikah? Ya kan? Berzina nggak boleh. Ya kan? Ya kan? Berzina nggak boleh. Tuhan melarang berzina, ya kan? Tapi kalau sama timun nggak berzina kan? Berzina nggak Bang? Udah Bang, pakai timun? Nggak. Hah? Timun, pakai timun tuh. Cuman korban timun yang korban. Iya, nah, itulah Bang. Nah. Kau Abang berkata ini jujur sekali, kebenaran semua, kenyataan semua Bang. Iya. Betul kan Bang? Betul Bang. Iya, timun korban. Makanya aku bilang timun korban, kasihan kan? Apa salah timun? Ya kan? Itu. Makanya kalau mereka menikah, ya namanya udah cerai, suaminya menikah. Seandainya gini loh Bang, seandainya dia menikah muda, ya kan? Masih umur 25 tahun menikah nih, ya kan di Kristen. Tiba-tiba suaminya meninggal, masih muda juga, bisa saja kan Bang, tabrakan, meninggal. Dari umur 25 sampai dia tua nggak kawin-kawin Bang. Korban lagi timun korban. Mati saja Coba. Bang.
Lebih Mati saja kan? Iya. Mati saja. Nah betul. Nah kan mati saja. Kan bisa saja bang. Baru menikah nih umur 25 tahun ya kan. Menikah. Datang suaminya. Tiba-tiba suaminya. Kan banyak kan. Si muda ya kan. Meninggal suaminya. Sendiri dia. Apa? Mau berzina? Berdosa. Gak boleh berzina. Jangan. Timun lagi korban. Kalau terong bang cepat patah. Timun sekarang lagi keren. Timun. Nah ya kan. Cocok kan bang? Itu Iya, abang berkata ini terlalu simpel dan jujur, singkat, padat, jelas. Saya tidak bisa bantah. Mantap, nggak bisa bantah bang kan? Iya, karena saya orang jujur bang. Saya orangnya terbuka bang. Mantap. Iya, mantap. Dan itu fakta ya bang ya. Kita kan punya nafsu ya kan bang? Kita kan punya nafsu ya kan bang? Iya bang. Nah itu fakta ya kan. Apalagi wanita laki-laki ya kan. Kita punya nafsu. Contoh misalkan kita kawin, abang menikah, istri abang meninggal. Istri abang contoh ini kan meninggal. Coba abang sendiri ngapain coba? Ayo, bisa abang kuat. Sampai tua, nggak ada pasangan. Ayo, mana? Nggak kuat bang. Sabun lah korban sabun ya kan. Apalagi. Nah itulah. Jadi itulah bang. Itulah di Islam itu memberikan solusi, bukan berkata kawin cerai tidak. Namanya tidak cocok dalam rumah tangga. Kehidupan ini kan bersilih berganti, ya kan? Silih berganti, ya kan? Nanti di saat faktor ekonomi, apalagi sekarang sebab terjadinya perceraian itu karena ekonomi. Ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Kebutuhan kita perlu. Akhirnya apa? Ribut lah. Udah. Mencari nggak bisa ya kan bang? Iya bang. Nah itulah jadi makanya pas kali abang sebelum abang menikah nih, sebelum abang cerai, sebelum abang masih lajang, pas kali lah bang. Iya, Pas bang. kali. Jadi banyak juga bang gini bang, aku bang, teman-teman, aku kan di sini kan toleransi bang, ya kan. Iya, Jadi bang. banyak juga saudara-saudara kita yang cewek Kristen, dia bang sering berantem, ngadunya ke kami bang. Kita kan bertetangga, ya kan? Dia manggilnya Ito, cuman ini suamiku ribut kali begaduh begini segala macam, aku dipukul. Loh, kami cuma nasihati gini aja. Dia cerai lah kalau kau nggak tahan ya cerai lah. Nggak boleh di ajaran kami nggak boleh cerai. Gitu. Loh, jadi gimana? Jadi kau harus ikut menjalani gitu, walaupun laki mau main pukul. Karena laki-laki kalau sudah main pukul, biasa main pukul kan begitu. Jadi terus bang middle bang. Nah, jadi main pukul. Jadi kayak mana itu? Ya beginilah. Kadang-kadang kami mau cerai nggak bisa. Tanya sama pendeta harus sabar. Jadi pernah bang, ada beberapa wanita ketika saya ikut nimbrung kan bang, kentutnya bang besar-besar kali bang yang cewek itu bang. Aku juga pening bang. Ada kentut dia nggak malu. Kentutnya bunyinya, boh. Iya, kok besar kali kentut kau nggak ulang? Boh. Iya. Mana lagi bang katanya, kami kan di ajaran kami kan nggak ada aturan, mau sorong lubang mana pun boleh. Nah itulah, mau sorong lubang mana pun boleh. Kentutnya besar-besar kali bang, aku nggak ngerti. Puh, macam lepas peredamnya. Salam. Iya, kau kok kentut besar kali kan? Salam. Habis salon, tutup salon, tutup. Nanti buka. Salon. Woi, mana yang kok gelap kali? Halo. Gelap kali nih. Woi, ya halo. Congormu jangan terlalu besar, ya. Kau itu jual. Ini pembohong. Ini pembohong. Apalagi? Ini pembohong. Ini mualap-mualapan. Apa? Ya. Mana bohong? Jangan dibohongi publik. Mana bohongnya aku? Mana bohongnya Dari aku? omongan kalian, dengar Congor ya. Ini dia nggak ngerti arti Kristen. Panas, panik. Enggak. Mana oke? Saya Ayo kita sebenarnya buktikan. sasaran. Ayo. Kamu bilang tadi ada istri muda, Apa itu? perempuan muda meninggal suaminya, dibiarkan jadi janda. Dalam Kristen kematian boleh bercerai. Ini nggak ngerti Momi ini nggak ngerti. Jadi ini bohong. Di Ini Kristen boleh cerai, yang penting zina. Kematian bisa memisahkan. Kematian bisa memisahkan. Syarat bercerai di Kristen itu adalah berzina. Juma, ini tadi saya mengangkat Itu dalil, dari Congor. Dek Juma, ini saya mengangkat dari Congor. Congor bilang tadi ada meninggal suaminya, dibiarkan. Itu dalil. Dengar Dek Juma. Syarat bercerai di Kristen Makanya zina. saya bilang saya berani taruhan, ini Momi ini mualap-mualapan. Itu loh. Masa dia nggak ngerti? Momi Bisa mana ada menikah lagi mualaf? karena kematian? Itu loh. Oke,
Itu lepaskan, karena itu apa? Saya ingin berdebat sama Juma. Baru mau bersyahadat. Saya ingin diskusi dengan Juma. Ayo. Saya harus menguruskan kamu, karena kalau kamu nggak celaka, kamu harus bertobat. Mati nih ya. Ayo. Ayo Sini. Assalamualaikum Bang Silakan. Juma. Nah, Oke, silakan. kita mulai. Ini yang lainnya ini nggak level saya. Oke, baik. Kita mulai ya. Boleh. Syarat masuk surga menurut Yesus apa? Jawab. Macet, langsung. Akulah Istighfar. jalan. Diam. Nah, tapi jawab katanya. Nanti saya nanya juga. Oh iya dong. Ya. Iya dong. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Selesai. Lalu kenapa ke gereja?